tiba-tiba entah dari mana, entah nggak ada geluduk, nggak ada hujan gitu kan, Van, bapak bilang, Van coba cari Starlet. Tiba-tiba kan. Iya, sebenarnya dengar budgetnya sih sudah lumayan nggak yakin ya bisa dapat Starlet, cuman ya udahlah kita coba cari-cari. Orang itu setauku baru 2 jam diposting di Facebook. Wah, diiyain. Akhirnya di harga tertentu deal malam itu langsung transfer. Cukup kaget ya karena siangnya masih lihat Starlet, malamnya punya ini. Kembali lagi di cerita mesin tentang Buntet di part kedua. Tadi kita udah bahas masalah perbedaan bumper dari bumper ceria sama bumper kancil, karena ini kan udah bermuka kancil. Iya. Terus dari depan ada yang beda lagi, lips. Betul. Itu kenapa bisa ada lips di situ? Sebenarnya itu lips akal-akalan. Maksudnya gimana tuh akal-akalan? Akal-akalan itu kalau dilihat kayaknya lips beneran emang khusus plug and play. Sebenarnya bukan. Jadi ini adalah bagian belakang dari Fortuner VRZ. Oke, bumper ya? Ya, bagian bumper tuh ada kayak listnya gitu. Belakang punya Fortuner VRZ. Terus sebenarnya ini ide tuh dari forum. Nanya di forum tuh ada yang pakai Mira, bumper Mira, tapi ada lipsnya. Aku nanya, ih om, cakep banget lipsnya, pakai apa? Aku pikir custom dong dia buat. Ini pakai lips belakang Fortuner VRZ. Anjir, ini beneran nggak ya? Tapi PNP ya, maksudnya panjangnya pas kan? Pas, iya. Awalnya sih nggak percaya ya. Udahlah beli dulu, coba barang nyampe, ini wah ternyata pas. Panas, cakep lagi. Iya, agak aneh sih ya. Ternyata bumpernya tidak segede itu. Sangat kecil. Kecil sih, emang kecil sih. Mobilnya kecil sih. Sangat kecil. Iya. Terus dari kaki-kaki juga aku ngelihat kayaknya velgnya udah beda kan nih. Ini pakai velg apa nih? Jadi ini pakai velg apa ya? Ensure. Jadi dia itu mirip-mirip Equip. Ensure tuh nggak tahu buatan mana ya karena literasi dikit banget ya. Iya. Ini tuh pas itu dapet di sini. Anda yang menyarikan juga sebenarnya. Iya sih, sebenarnya dapetin Madiun. Betul. Jadi ceritanya itu setelah si Evan dapat mobil ini, nanti deh nanti ada fotonya tuh. Ketika benar-benar baru diambil, menurutku velgnya kayak kurang pas aja gitu loh. Terus ya biasalah karena aku juga suka berselancar di marketplace itu. Jadi somehow aku ketemu satu hari dengan velg ini, walaupun sebenarnya untuk ukuran ring 12 agak lumayan pricey ya sebenarnya ya. Sangat pricey sih jatuhnya. Tapi aku seneng karena velg ini tuh menurutku cocok banget sama mobil ya gitu loh, sama karakter mobilnya tuh cocok pas gitu loh. Ya. Memang pas itu dapet ya biasalah. Mas coba cariin velg. Karena tahu peselancar handal Facebook ya. Malah. Lu velgnya banyak, goib-goib lagi, emang nggak masuk akal. Ya terus tiba-tiba dapet gitu kan, ih cakep kayaknya gitu kan, cakep nih Van, berapa? Sekian. Sebenarnya mikir-mikir dulu sih awalnya ring 12 sih bisa dapet ring 13 deh. Cuman setelah dilihat, ih kayaknya cakep, mirip-mirip Equip kan, udah akhirnya ngangkut keadaan velg tidak seperti ini. Ini sudah hasil kerja keras, sebelumnya itu di clear malah. Iya. Jadi dapet itu keadaan buluk, hitam gitu. Jadi bagian yang dipolis itu malah kena clear. Iya. Jadi itu harus ngerontokin dulu baru bisa di repolish. Betul. Ini juga jadi pengalaman pertama molis velg sendiri. Jadi pas itu kesini jemput ini yang punya Bantet, mau pulang ke Bekasi, kalian ngambil velg. Jadi di sini tidak bawa mobil, tidak bawa kendaraan, saya ditinggal kantor, suruh ngerjain velg. Iyalah. Tapi nggak salah sih velg saya. Berapa hari tuh ngisik-ngisik, moles-moles. Ya tapi hasilnya memuaskan sih, cakep sih. Tuh. Terus kan eksterior udah banyak yang berubah gitu ya. Terus dari interior apa aja yang udah dirubah? Sebenarnya interior itu kalau dapetnya masih banyak kan ori. Paling yang dirubah tuh dikit-dikit minor ya, seperti biasa setir. Setir yang didapat ini juga unik, pas dapet itu dapat 2. Satu setir hijet, satu setir orinya. Cuman setelah dipikir-pikir setir hijet sangat raksasa. Gede banget. Tapi emang mobilnya ringan sih, hasilnya gede.
Cuman setelah dilihat kok dari luar kurang, tidak proporsional. Akhirnya ya cari setir. Ini sudah setir kesekian. Jadi setirnya ini sebenarnya punya saya juga, ini punya bapak ini. Ya sih. Jadi beli setir tuh banyak, ganti-ganti dulu kayu dari custom juga ada. Ya, Saya buat nanti pokoknya tak insert. Pokoknya siapapun yang ngedit nanti di-insert aja beberapa foto setir dari si Buntet. Ya, karena sudah itu. Terus rata-rata sih masih ori, paling shift knob. Terus shift knob udah ganti, shift bootnya udah ganti, dikasih bapak ini juga. Terus selain itu sih belum banyak ya, paling belakang udah pakai third brake lamp biar kayak Buntet. Yang pasti sih utamanya keselamatan, soalnya mobil itu udah hitam, kecil lagi. Kalau malam tuh ngeri ditubruk kalau nggak ada lampu atas tuh. Sama paling ya ini belakang ada variasi di lampu matinya. Dia ini buatan Mirah. Lampu mati, kaca mati. Kaca mati, sorry. Ya dari kaca mati ini biar lebih padat. Kasih louver ya. Iya. Louver. Ya. Oke. Terus kalau ini dia. Yang paling beda adalah sekarang gini. Liverinya. Betul. Livery sih sebenarnya strippingnya. Ini kan kemarin strippingnya standar ya. Jadi memang kalau bawaannya KXR gitu kan. Iya. Nah, sekarang berubah nih. Iya. Berubah juga tampangnya si Buntet ini. Ini coba deh boleh diceritain. Ini stripping apa sih? Ya jadi ini itu bikin stripping ini karena tahu lihat Buntet itu kemarin fitting tuh pakai lips itu kayaknya kalau pakai stripping ori tuh kurang dapet tegasnya. Jadi karena KXR orinya dapet body kit, ya kita tidak bisa lari-lari jauh dari mobil itu. Sebenarnya kayaknya dirancang untuk ala-ala racing. Tapi gimana caranya sih biar nggak racing amat. Terus kemarin lihat tuh kayaknya kurang pakai livery kemarin, terus terlalu banyak warna gitu. Cuman akhirnya kita mencari-cari di online, bingung dapat apa. Akhirnya memutuskan untuk pakai liverinya, pakai strippingannya si Nissan Skyline R33 Nismo 400R. Ya jadi ini terinspirasi dari situ ya. Terinspirasi dari situ. Tapi di tweak di belakang tulisannya nggak 400R tapi jadi KXR. Nah ini fun fact, mungkin nggak banyak yang tahu tapi antara kanan dan kiri sebenarnya beda. Nanti deh dilihat aja, nggak usah disebutin. Tapi nanti ada di B-roll ya harusnya. Itu. Oke, berarti sejauh ini yang udah dipersonalisasi itu aja ya? Iya, baru belum banyak sih. Cuman soon akan lebih banyak kan. Ya, semoga lah. Semoga. Selama budgetnya masih ada. Itu sih. Oke. Terus ya, karena tadi ada kendala teknis seperti biasa, karena kita bukan profesional, jadi kita lanjut lagi. Kan tadi kita sudah membahas tentang personalisasi dari Buntet ini. Nah, kira-kira apalagi yang mau ditambahin ke depannya? Mungkin ke depannya ya, sebenarnya saya masih mencari velg lain, karena ini velg ini juga dapatnya itu nggak ada speknya di belakang. Jadi dapat itu lebarnya 5,5. Bapak ini pikir ET-nya 25. Iya. Ketimbang dipasang ET-nya 15 ternyata. Sebenarnya sih aku juga nggak tahu, aku gambling aja beli. Iya. Tapi pas pertama kali masang, ternyata keluarnya jauh. Kalau dihitung-hitung itu ternyata ET-nya adalah jadi speknya adalah 5,5 ET 15. Offsetnya 15, sedangkan velg yang awal itu cuman lebar 5 ET 25. Betul. Jadi jauh banget. Nah, itu lumayan effort ya karena harus membubut ET supaya bisa pas rada masuk. Walaupun sekarang ya agak keluar dikit tapi udah oke lah. Gitu. Ya, mungkin semoga dapat velg yang bisa agak cebur, karena sebenarnya inspirasinya pengennya kayak Buntet, udah bukan kurang sisa 1 jari tapi kurang. Alah. Jadi beneran sekalian ceburin. Ya. Kayaknya bakal pas dengan livery yang sekarang dan muka yang sekarang. Jadi ya dinantikan saja untuk project selanjutnya. Terus mungkin selain dari itu sih masih nyari side skirt juga, karena
dalam hati saya masih pengen mencari pengen ngelihat ceria itu full body. Jadi full body kit depan, samping, belakang. Ya. Jadi siapa tahu yang nonton punya side skirtnya KXR, harus KXR ya, jangan lokasi side skirt GD3 gitu sih. Jangan gitu loh. Itu side skirt ceria KXR. Kalau misalnya ada boleh hubungi Evan. Itu. Terus dihubungi. Terus apa lagi ya? Oh iya, kenapa mobil ini bisa di sini sekarang? Ya, jadi mobil ini kita dapat keadaan mulus. Ternyata mulus luarnya doang. Setelah dipakai beberapa setahunan lebih dikit, mulai muncul kanan kiri, depan belakang muncul masalah banyak sekali. Pertama yang paling utama sih paling kelihatan itu dari mesin. Jadi mesin ceria ini lumayan unik lah. Jadi nggak semua orang bisa nanganin. Yeah. Bunyinya lumayan parah. Pas itu rencana awal sih pengen benerin di bengkel biasanya. Yeah. Cuman setelah saya research kok agak takut gitu kan. Banyak cerita dari teman-teman yang bengkel di luar tuh malah nggak jadi sekalian, malah berantakan. Yeah. Ada coba cari-cari, ketemulah di Solo. Yeah. Jadi di Solo itu ada bengkel ceria yang udah lama lah, cukup sepuh lah kalau di kalangan perceriaan ini sepuhnya. Yeah. Karena sudah berapa belas tahun udah. Akhirnya kita set waktu pas libur semester kita ke sini. Pas banget itu Mas Angga lagi pulang ke Bekasi. Terus akhirnya awalnya tuh malah pengen berdua sama teman atau enggak sendiri. Iya, tapi kan nggak boleh. Tidak boleh pasti. Akhirnya pas sekali Mas Angga pulang, ya sekalianan. Jadi kemarin kita ke Jogja dari Bekasi, kita ke Bandung dulu, sampai Jogja kita full selatan. Ya, 16 jam. 16 jam. Sungguh waktu yang panjang ya. Ya, tapi surprisingly mobilnya sehat, mobilnya nggak rewel. Bener-bener nggak ada kendala di jalan. Cuman ya kurang nyaman aja karena full perjalanan itu nggak pakai AC, jadi buka kaca terus pulang-pulang sampai rumah agak masuk angin deh. Sangat sih. Ya, tapi kemarin mobilnya udah masuk bengkel. Shout out to Om Budi. Yes, Om Budi Solo. Orangnya Pol baik. Mobilnya udah enak, udah enak banget sekarang. Mobilnya udah pakai AC juga enak. Betul. Mobilnya nggak begitu boros ya. Iya udah. Terus di sini juga kaki-kaki atau Mas Dodo itu benar-benar mau direpotin sama mobil ini. Iya. Ya sekarang sih mobil udah enak gitu ya. Udah enak banget. Udah ya hampir kayak mobil baru lah. Tuh. Mesin udah halus banget, kaki-kaki udah senyap. Betul. Terus kalau gitu kan tadi sukanya udah, dukanya naik mobil ini dari awal kamu punya. Dukanya sih lumayan ya, karena pertama mobil ini tuh kecil. Jadi pikir dulu zaman dulu tuh pas baru ngambil itu tidak akan berpikir mobil ini akan dipakai rame-rame. Yeah. Ternyata pas di Bandung rame-rame makainya deh sama teman kosan. Pas pakai velg awal sih oke. Yeah, maksudnya masih berlima tuh masih aman banget. Tapi kok kayaknya kurang cocok gitu kan, kurang ganteng. Ada kayak bawa ini, tapi karena pas itu udah tahu mobil ini gasruk, ada ini di Bandung dibubut dulu. Pas di Bandung dibubut, salahnya saya pas fitting velg itu kelihatannya sih pas full muatan berempat aman. Ternyata tidak memperhitungkan travel di jalan. Bodohnya sih di situ ya. Akhirnya full muatan berempat dari itu ke Setiabudi ya. Di jalan sih mobilnya jadi 2 tak ya, tapi asapnya dari ban. Iya, jadi rabing. Iya. Yang menghasilkan fender belakangnya rada gosong. Iya, udah gosong kanan kiri. Iya, gosong kanan kiri. Terus apalagi dukanya selain karena mobilnya kecil. Mobilnya kecil, sempit. Selain itu ya lari ya nggak bisa lari banget karena mesinnya cuma 850 cc. Nah, mesinnya cuma 850, bukan 1000. Bukan 1000, cuma ya, 850. Karbu lagi. Betul. Jadi ini berkaitan dengan tadi Evan bilang, kenapa di forum itu banyak yang ngomong bahwa kebanyakan
bengkel itu agak sulit menangani ini karena mobil ini kayaknya nggak ada persamaan mesin kan. Di sini nggak ada. Memang hanya Ceria aja yang pakai mesin 850 ini. Betul. Mobil-mobil Daihatsu lain pun juga nggak ada. Iya. Itu loh. Dari karbunya juga beda. Kecil kan dia. Kecil dan ruwet. Iya, banyak jalur vakumnya banyak banget. Jalur vakumnya banyak. Itu kalau salah setting, mobil udah nggak. Iya, tapi kalau sehat kan mobilnya enak. Canggih lah untuk ukuran tahunnya cukup ya, canggih. Untuk ukuran tahun 2003 mobil dibetot AC-nya mati. Canggih. Tuh. Terus ya duka keduanya sih velg ya. Karena mobil ini PCD-nya 110. Agak nyebelin ya, bukan 100, bukan 114, 110. Velgnya sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas, sungguh susah nyari velg mobil ini. Pun iya banyak yang bagus, ya velgnya yang dikalahin. Harus dibubut ke 110. Jadi ya itulah dukanya. Sama yang terakhir itu spare part. Spare part mobil ini kecil-kecil gini, mungkin orang berpikir akan kayak Ayla murah. Ternyata tidak. Spare part mobil ini tidak masuk akal harganya. Bahkan untuk sekadar karet-karet pintu satunya bisa dibilang sangat mahal ya. Makanya itu tadi yang aku bilang di awal, walaupun mobilnya ngangkat agak tinggi di atas pasaran, tapi secara body wise ini udah hitungannya worth it untuk dibeli gitu loh. Karena kalau ngelihat Ceria sekarang dengan harga yang di pasaran, ya kondisinya agak kurang seger lah gitu loh. Kalau ini udah kondisi catnya udah bagus, karet-karetnya udah baru semua, jadi ya memang worth it lah untuk dibeli. Jodoh nggak akan kemana. Yoi. Ya. Oke. Ada cerita atau ada yang mau ditambahin lagi, trivia tentang mobilnya, ada apa gitu? Mungkin ini mobil Ceria ini yang KXR, tipe KXR itu special edition tahun limited di tahun 2003 doang. Jadi kalau ada Ceria kotak warna hitam itu bisa dipastikan KXR ya. Karena yang punya warna hitam resmi di Indonesia itu KXR doang. Aja. Mungkin kalau di Malaysia ngeliat Ceria kotak hitam tuh emang ada, kalau di Indonesia cuman ini tuh KXR doang. Dan body kit ini yang orinya itu cuman punya orang Indonesia ya. Jadi mau nyari dimanapun nggak akan bisa. Oh, jadi itu hanya limited di Indonesia, bahkan si kancilnya nggak ada tipe itu kan? Nggak ada. Body kitnya cuma di Indonesia, jadi kalau body kitnya hilang rusak ya sudah. Iya. Tuh makanya saya sekarang masih hunting side skirtnya ya. Itu dia. Dan lucunya adalah body kit depan belakang banyak orang yang punya mobil ini body kit depan belakangnya hilang. Karena copot di jalan. Kayaknya tuh cuman dibaut. I see. Oke. Makanya yang depan pas itu didempul saja. Bisa jadi sih, walaupun kurang bijak ya. Iyalah. Ya. Tuh. Oke. Ada lagi cerita yang mau ditambahin? Mungkin sekian dulu ya, karena mobilnya juga belum lama ya. Oh iya, terakhir aku mau cerita ini atas ke-BM-annya Evan. Jadi bumper ini aslinya kan warna plastik. Betul. Cuman karena kemarin Evan BM mau nyetikerin, akhirnya mencoba untuk di-clear. Walaupun akhirnya nggak bisa juga. Iya. Seperti yang bisa dilihat, tidak glossy. Nggak glossy. Akhirnya dicat pakai pilok. Mobil ini tuh baru jadi kemarin. Subuh. Jam 3. Siapa yang ngecat? Ya ini kan kemana-mana ke Anggas Workshop. Nah itu, tapi surprisingly setelah dilihat oke juga. Ya jadi oke juga. Match depan belakang, karena sebelum ini depan belakang belang. Bempernya belang. Itu sih. Mungkin cukup sekian. Ya jadi sekian cerita dari Ceria Buntet ini. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanya-tanya, langsung aja hubungin Mas Evan di IG-nya apa? Ownernya Buntet. Nah, nanti di-insert. Boleh. Sekian cerita panjang antara Buntet yang menyerempet sedikit ke Bantet. Iya. Ditunggu episode selanjutnya dari Cerita Mesin. See you next time. Bye.